wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat terus ya. Oke baik, kita hari ini akan lakukan kembali pembelajaran mata pelajaran fisika, yaitu tentunya di kelas 11 SMA dengan saya Mr. Kenzu. Oke, adapun materi yang kita bahas masih dalam ruang lingkup bunyi. Nah, ini tentunya adalah materi yang terakhir di bunyi, tepatnya adalah efek Doppler. Nah, apa yang dimaksud dengan efek Doppler itu adalah fenomena atau peristiwa perbedaan frekuensi antara sumber dan pendengar. Kenapa berbeda frekuensinya? Karena ada gerak relatif di antara mereka. Nah, maksudnya berarti nantinya bisa jadi sumbernya bergerak, pendengarnya diam, atau kebalikannya, atau dua-duanya juga bergerak. Pokoknya di antara mereka ada gerakan. Nah, kemudian di sini saya gambarkan ada sumber ya bergerak ke sebelah kanan, kemudian pendengar juga ke sebelah kanan. Jadi karena ada gerakan di sini, dua-duanya bergerak, maka di antara mereka nantinya akan terjadi perbedaan frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi pendengar? Itu nantinya sama dengan kecepatan bunyi di udara, kita simbolkan dengan V. Kemudian plus minus itu artinya bisa nanti ditambah bisa dikurang, yaitu kecepatan pendengar kita simbolkan dengan P, kemudian dibagi dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber, kemudian dikali dengan frekuensi sumber. Oke, ini perbedaan antara frekuensi pendengar dan sumber. Oke sobat, di sini tadi ada tanda plus minus, artinya nanti bisa kita tambah, bisa kita kurang. Nah, bagaimana cara menentukan apakah tambah atau kurang? Nah, coba perhatikan untuk nanti nilai atau tanda kecepatan pendengar, menentukannya apakah positif atau negatif. Nah, caranya, jadi kalau nanti positif ini kita ya lakukan ketika yaitu pendengar itu mendekati ya. Jadi kalau pendengar itu mendekati yang namanya sumber berarti tambah. Nah, kemudian akan kita kurang nantinya nilainya ketika dia jauhi yang namanya sumber. Nah, kemudian kalau untuk tanda kecepatan sumber itu kebalikannya saja ya, sobat fisika. Berarti nanti kalau dia positif itu kita lakukan ketika sumbernya itu yaitu jauhi ya, jauhi yang namanya pendengar. Kemudian kita kurang ketika dia dekati yang namanya pendengar. Begitu cara menentukannya. Nah, kemudian coba dulu di sini kita buat dulu keterangannya bahwa tadi kalau FV itu menunjukkan frekuensi ya, frekuensi dari pendengar ya. Kemudian untuk nanti Fs ya, Fs itu menunjukkan frekuensi dari sumber ya. Sedangkan yaitu P berarti ini menunjukkan kecepatan pendengar. Pokoknya kalau ada P-nya berarti pendengar ya. Kemudian untuk Vs berarti tadi ini menunjukkan kecepatan dari sumber. Nah, kemudian tadi di sana ada juga V ya. Kalau V itu berarti adalah kecepatan bunyi di udara. Jadi ini sobat adalah ketetapan ya. Ketetapan. Jadi kalau nanti di soal itu tidak disebutkan, maka wajib nanti kita ambil, yaitu nilainya adalah 300 ya. 40 meter per second. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini ya tentang efek Doppler ya. Nah, kemudian langsung aja kita latihan. Yang pertama ya, ini ada sebuah mobil polisi ya. Mobil polisi di mana ya, ini dia membunyikan sirene ya. Nah, dengan dia bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, saat itu kecepatan bunyi di udara 340, sedangkan frekuensi yang dihasilkan dari mobil polisi ini 900 Hz. Maka ditanya berapakah yaitu frekuensi pendengar dari
seseorang yang saat itu ada di pinggir jalan dalam keadaan diam. Nah, berarti pertanyaannya berapa frekuensi pendengar saat sumber mendekati pendengar. Jadi ingat sobat bahwa dia tanya adalah saat sumber mendekati, ya, mendekati pendengar. Nah, berarti kalau gitu kita akan jawab ini dengan formula efek Doppler tadi, bahwa FV itu sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus, yaitu kecepatan pendengar, kemudian dibagi dengan kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nah, kemudian kita langsung saja masukkan nilai yang sudah ada di dalam soal, bahwa frekuensi pendengar sama dengan 340. Sobat, pendengarnya itu diam, berarti kecepatan itu tidak ada. Nah, berarti itu 0. Jadi langsung kita bagi dengan 340. Nah, kemudian di sini sumbernya kan mendekati, ya. Mendekati, tadi kalau mendekati maka tanda sumbernya harus negatif. Berarti kita kurang. Dengan kecepatan sumber berarti 40. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi sumbernya 900. Nah, ini kita kurangkan dulu. Berarti ini dikurang ini berarti 300. Nah, bisa kita sederhanakan atas bawah ini sama-sama dibagi 300 berarti 3. Berarti tinggal kita kalikan, maka frekuensi pendengar 340 dikali dengan 3 berarti sama dengan 1020 Hz, ya. Oke sobat, nanti kita akan lihat yaitu soal yang lainnya. Oke baik sobat, kita lihat soal yang lainnya. Nanti coba kalian latihan di rumah. Dimana soal yang kedua ini ada sebuah ambulans, ya. Nah, kemudian dengan frekuensi, ya, yang dihasilkannya adalah 4000 Hz. Kemudian ambulannya ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 60 meter per second. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Ada seorang yang berdiri di pinggir jalan raya dalam keadaan diam. Nah, kemudian ditanya tentukan frekuensi pendengar saat sumber menjauhi, ya, pendengar tersebut. Oke, kemudian soal yang lainnya sobat fisika, di sini ada 2 mobil, ya. Di mana nanti mobil yang depan ini berarti membunyikan klakson, berarti bertindak sebagai sumber dengan kecepatan 20 meter per second. Sedangkan mobil yang kedua itu nanti bertindak sebagai pendengar dengan kecepatan 60 meter per second, di mana kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Frekuensi yang dihasilkan oleh klakson mobil yang di depan ini 360 Hz. Nah, kemudian ditanya tentukanlah frekuensi pendengar. Nah, tentunya dari efek Doppler tadi, ya, kita bisa menuliskan kembali rumusnya bahwa kecepatan bunyi udara plus minus kecepatan pendengar, kemudian kita bagi dengan kecepatan bunyi udara plus minus kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nah, kemudian kita tinggal masukin saja data-datanya. Berarti tadi kecepatan bunyi di udara 340. Kemudian di sini tadi pendengarnya itu, ya, lihat sobat, dia mendekati, ya, mendekati sumber. Berarti kalau dia mendekati sumber berarti itu tadi tandanya adalah positif. Berarti di sini kita tambah, ya. Kita tambahkan berarti 60, kemudian dibagi kecepatan bunyi di udara 340. Kemudian sumbernya di sini lihat sobat fisika, dia menjauhi, ya, menjauhi pendengar. Berarti kalau menjauhi itu ditambah juga, ya. Berarti 20 dikali dengan frekuensi sumbernya 360. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan saja. Yang di atas berarti sama dengan 400. Iya, 400 di bawah adalah 360 dikali dengan 360. Berarti ini bisa kita coret sobat. Berarti kalau gitu frekuensi pendengarnya adalah 400 Hz. Oke sobat, nanti kalian boleh latihan dengan tipe soal yang
nomor 3 ini, di mana ini ada dua mobil dalam gerakan yang berlawanan. Nah, kemudian nantinya mobil yang sebelah kanan itu nanti bertindak sebagai sumber dengan kecepatan 40, sedangkan ini sebagai pendengarnya. Kecepatan bunyi di udara 340, frekuensi sumber adalah 600, maka tentukanlah berapakah frekuensi pendengarnya. Oke, baik sobat fisika, itu dulu ya pembahasan kita pada hari ini, mudahan bermanfaat. Nah, kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.